Selanjutnya sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Bapak. Kepada narasumber kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fani juga teman-teman dari panitia tidak kesempatan yang telah memberikan kesempatan kepada ini untuk bergabung di sesi ini untuk presentasi. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang telah hadir di sesi ini. Bisa tolong di Permisi Pak, maaf, suaranya bisa tolong lebih keras mungkin Pak? Oh iya. Ya, karena supaya bisa terdengar lebih jelas untuk Iya. peserta-peserta juga. Ya, nah segini Pak. Terima kasih. Iya, bisa dibantu untuk share screen mungkin? Nggak usah di tampilan show, di tampilan biasa aja. Nggak usah di slideshow maksudnya. Ya, langsung ke 32, slide 32. 32. Ya, 32. Ya, 32. 32. Oke. Nah, kami membuat pada kesempatan kali ini mungkin ada komunikasi ya, karena katanya dari bisnis di trade apa aja sih yang merupakan kampus yang punya visi. Next. Permisi Pak, ini suaranya masih belum terdengar jelas Pak. Mungkin bisa menggunakan headset, ya, atau gimana ya? Suaranya belum terdengar jelas, gitu Pak. Ya. Oke, next. Ya, UNES merupakan kampus yang punya visi untuk gerakan konservasi dan rekreasi yang banyak. Nah, visi ini tuh memang kita sudah kembangkan dari lama, sejak tahun 2014, dan saat itu UNES memang komitmen bagaimana mahasiswanya, dosennya, dan juga seluruh tenaga pendidikan yang ada di UNES punya kualitas yang unggul. Next. Untuk mewujudkan visi ini, UNES melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Nah, langsung aja buat adik-adik, di UNES kita punya 8 fakultas. Next. 8 fakultas, ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Hukum. Nah, saat ini UNES tengah dalam proses untuk membentukkan fakultas kedokteran. Next. Kita akan bedah satu persatu. Next dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di Fakultas Ilmu Pendidikan kita punya 6 program studi. Nah, ke-6-nya ini hampir semuanya sudah terakreditasi A. Teman-teman bisa lihat ada bimbingan dan konseling, teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru PAUD, dan juga psikologi. Oke, nah kenapa ini menjadi fokus yang utama di UNES? Karena tadi UNES merupakan dunia di Semarang, teman-teman yang ingin menjadi seorang pengajar, maju banget nih kalau buat masuk UNES. Di skala LPDK selalu masuk tiga terbaik gitu. Fakultas yang kedua adalah Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas ini merupakan fakultas yang paling banyak, yang mahasiswanya paling banyak yang ada di sini. Jika teman-teman lihat, hampir semuanya sudah terakreditasi A, dan di sini fakultas ini kita punya konsep untuk pendidikan maupun non pendidikan ataupun nah, pendidikan, teman-teman bisa lihat di tampilan slide, ada mulai dari pendidikan bahasa dan Indonesia buat teman-teman yang baca dalam bahasa Indonesia,
pendidikan bahasa dan sastra Jawa, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan juga pendidikan bahasa Mandarin. Selain pendidikan tadi, kita juga punya sastra untuk teman-teman yang memang orientasinya nggak mengajar, nggak bimbing, tapi menyukai ilmu ke linguistikan, ke bahasaan tadi. Ada sastra Indonesia, sastra Jawa, Inggris, sastra Prancis, dan juga di fakultas ini kita punya program studi yang kaitan dengan seni. Kalau kita lihat ada 9 kasus, ini drama, tari dan musik, teman-teman yang mungkin hal-hal kaitan dengan soal musik itu saya rekomendasi banget masuk itu. Ada juga pendidikan seni rupa dan juga ada seni rupa. Next. Dan di fakultas yang ketiga ada fakultas filosofi. Nah, fakultas ini sama seperti fakultas sebelumnya, hampir semuanya tidak punya akreditasi A. Jadi kita punya kurang lebih 69 fakultas studi yang ada di US, dan lebih dari 20% itu sudah punya akreditasi A begitu, dan itu kita pertahankan setiap 5 tahun sekali karena masa akreditasi 5 tahun sekali. Dan di fakultas ilmu sosial ada pendidikan perkuliahan, pendidikan geografi, pendidikan sejarah, pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan IPS, geografi, ilmu sejarah, dan ilmu politik. Nah, mungkin yang perlu di-highlight di sini, teman-teman yang mau masuk gitu ya, mau masuk program studi tertentu, terutama kaitan dengan pemilihan umum begitu, kan ada saintek dan juga sosum gitu. Nah, kalau di UNES, geografi itu masuknya sosial humanita. Tapi pada kasus lain, di perguruan tinggi lain, saya pernah menjumpai kalau geografi itu masuk dalam umum saintek. Nah, itu benar-benar perlu diperhatikan program studi yang teman tinggi itu masuk umum mana gitu loh, terutama untuk teman-teman yang memang banyak untuk masuk melalui jalur UTBK, SBMPTN. Fakultas yang keempat, kita punya Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Nah, kalau 3 fakultas sebelumnya, kita lebih ngomong tentang sosum gitu ya, mayoritas sosum. Nah, di Fakultas Matematika dan IPA ini, semuanya merupakan rumpun saintek. Teman-teman bisa lihat, hampir semuanya terakreditasikan, dan 2 masih dalam proses akreditasi. Ada pendidikan matematika, pendidikan IPA, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, matematika ekonomi, fisika, kimia, biologi, teknik informatika, tadi yang salah satu peserta ya, kita punya sistem informasi juga, dan saat ini ilmu informasinya masih dalam proses akreditasi. Meskipun masih dalam proses akreditasi, kita menuju pada peminatan tahun sebelumnya, farmasi di Indonesia itu masuk dalam program studi yang paling diminati. Ini memang menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap UNES secara global, secara regional itu tinggi. Next. Fakultas yang kelima adalah Fakultas Teknik. Nah, di Fakultas Teknik ini kita punya program studi sama, ada yang pendidikan, jurusan pendidikan tadi. Teman-teman bisa lihat di pendidikan kita punya program studi mulai dari pendidikan teknik bangunan hingga pendidikan tata busana. Nah, kadang ada stereotip bahwa teknik isinya cowok semua gitu ya. Nah, kalau teman masuk ini tuh enggak gitu. Bagian program studi itu memang diminati oleh cewek gitu. Jadi kalau ngomongin teknik tidak selalu cowok gitu. Bahkan kalau misalnya ini pendidikan tata boga buat teman-teman ya isinya nggak cuma cewek semua, ada cowok juga gitu. Begitu pun pendidikan tata busana. Nah, selain untuk pendidikan tadi, kita juga punya unit yaitu teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan juga arsitek. Fakultas yang ke-6 ini adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di fakultas ini kita punya 6 program studi. Bisa lihat di sini. Pendidikan nasional kesehatan dan rekreasi, pendidikan ekonomi, pendidikan pelatihan olahraga, ilmu keolahragaan, kesehatan masyarakat, dan juga ilmu. Nah, informasi juga buat teman-teman. Jadi tiap event bagian games dan juga PON yang akan diadakan mulai bulan ini ya, itu UNES selalu mengirimkan delegasinya. Jadi di kemarin kita juga 4 mahasiswa kita juga menggunakan medali emas untuk kemudian untuk PON ini kita memberangkatkan 71 atlet yang
yang berstatus mahasiswa UNES yang akan dilepas besok Senin begitu untuk datang ke Papua dan menjadi nah, artinya apa? Artinya memang fakultas ini merupakan salah satu fakultas pendidikan di mana mengelola dan ini pendidikan terutama pendidikan ini menjadi salah satu yang banyak diminati dan salah satu hal yang dilihat dari fakultas ini adalah bahwa Menko perekonomian kita juga merupakan menerima untuk Dr. Pauka dari UNES pendidikan keolahragaan. Oke, next. Yang ketujuh adalah Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi ini merupakan fakultas yang paling diminati semua program studi yang sudah terakreditasikan, dan manajemen akuntansi ini merupakan hobi yang peminatnya selalu tinggi dan fluktuatifnya punya cenderung untuk meningkat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana fluktuasi di pendaftaran ini. Teman-teman ikut yang punya pendidikan di Fakultas Ekonomi kita memiliki tiga program studi yang pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi administrasi perkantoran, dan pendidikan ekonomi koperasi. Dan yang terakhir adalah Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum kita punya satu program studi yaitu hukum yang sudah terakreditasi. Kesempatan kali ini saya mau sharing ke teman-teman bahwa kita punya program favorit di SNMPTN, SBMPTN, dan juga SNMPTN yang memang selalu menjadi peminatan lah di tiap tahunnya gitu. Walaupun naik turun jadi ada seperti yang kadang di satu, kemudian di dua dan selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di manajemen bahwa SNMPTN manajemen pada SNMPTN itu peminatnya hingga 3.694. Nah, mungkin perlu saya jelaskan bahwa yang diterapkan adalah kita menetapkan kuota dari total mahasiswa itu SNM ada 30%, SPM 40%, dan juga SNM itu 30%. Nah, kamu bisa bayangin manajemen ini berarti sekitar 135. Kuotanya 135 untuk SNMPTN manajemen dan peminatnya hingga 3.694. Oke, next. Nah, itu ini untuk yang SBMPTN kuotanya ini 40% menjadi di atas 135 tadi, peminatnya pun masih di angka 3.000 dan juga teman bisa lihat untuk program studi lainnya seperti PJSD, kesehatan masyarakat, akuntansi juga pendidikan masyarakat. Untuk bedanya saya sudah siapkan link, nanti akan saya bagikan untuk itu. Nah, kalau tadi ngomongin SBM, sekarang beralih ke SMU. Informasi saja buat teman-teman, SMU ini terbagi dua, yaitu jalur prestasi dan juga jalur reguler. Jalur prestasi itu untuk teman-teman yang punya sertifikat kejuaraan, minimal akademisi, aktif kumpulan, punya akun Instagram dengan follower lebih dari 30.000 yang menyajikan konten-konten edukatif, kemudian juga atau punya akun YouTube dengan subscriber lebih dari 30.000 yang memang videonya pakai motivasi dan juga yang mengedukasi. Nah, ini yang bisa teman-teman gunakan untuk masuk jalur SNM prestasi ini. Kemudian ada SNM reguler. SNM reguler itu pada prinsipnya bersama dengan SBMPTN teman-teman tes juga nanti menjadi nama untuk dirinya. Nah, ada yang menarik dari data status ini jika teman-teman perhatikan tadi dari SNMPTN, SBMPTN, kemudian SNM. 10 program studi ada di sini itu naik ke termasuknya ada tingkat 1, tingkat 2, kemudian juga habis di tiap jalurnya. Tapi tingkat kecenderungan di peminatannya itu selalu mengalami peningkatan. Jadi, saya menggambarkan kita misalnya sama kelas mahasiswa itu mendaftar untuk program studi manajemen melalui SNMPTN. Dia tidak lolos melalui kemudian dia beralih ke jalur masih jalur itu dia mendaftar di pada SNM. Poinnya apa sih? Bahwa tadi saya mengatakan bahwa memang ini banyak angka peminatan ini yang menunjukkan bahwa kepercayaan menaik dan membaik dan bisa kepada pihak menjadi rumah ini pengetahuan menjadi tempat untuk menghasilkan generasi yang lebih.
teman-teman tadi udah dibahas tentang dunia, tentang juga body-body yang favorit begitu. Nah, kali ini saya mau ngomong tentang alasan kenapa teman-teman memilih. Yang pertama itu adalah akreditasi. Next, akreditasi. UNES juga tahun 2016 sudah menetapkan sudah mendapatkan akreditasi NGA, yang mana tidak semua perguruan tinggi itu bisa mendapatkan, terutama PTN itu bisa mendapatkan akreditasi. Jadi, terutama di lingkup LPTK, jadi kalau LPTK itu baru sekitar 5% ya dari LPTK yang ada di Indonesia yang bisa mendapatkan akreditasi. Kemudian yang kedua adalah pendapat politik. Di SNMPTN tahun 2021 menempati peringkat ke-14 dengan 40.778 di SNMPTN, yang mana itu semakin menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap itu semakin tinggi. Next. Teman-teman, di tahun 2001 berdasarkan Indonesia University itu terus menempati peringkat ke-11 PTN terbaik, kampus terbaik. Jadi ini adalah kemudian baik itu swasta maupun negeri, terus menempati peringkat yang ke-11. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman tahu ya kalau misalnya lokasinya itu di Kecamatan Gunung Batu. Jadi ada yang juga daerah pedesaan. Gitu. Tapi karena suasana pedesaan inilah yang kemudian memberikan nuansa sejuk, nuansa hijau gitu, dan memberikan rasa nyaman bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tersebut. Apa jika teman-teman compare antara suasana yang bisa udara gitu antara lingkungan UNES dengan lingkungan kita sebut di daerah Semarang Kota begitu, itu masih berbeda. Yang ada di UNES lebih adem dan lebih nyaman. Gitu. Ini nggak terlepas dari komitmen UNES untuk menjadi kampus konservasi. Alasan kelima, teman-teman harus memilih UNES adalah karena UNES peringkat ke-60 dunia pada dengan kekuatan. Hal ini semakin menemukan internasionalisasi. Jadi komponen yang digunakan dalam penggunaan ini yaitu tentang konservasi lingkungan dan juga komponen-komponen berfungsi di kata lainnya. Memang serapan gajah dan sebagainya. Oleh karena worth it banget teman-teman buat masuk ke UNES dengan alasan memilih ini. Nah, alasan yang keenam, tadi saya menyebutkan bahwa UNES memang adalah di pedesaan, kampus utama kami. Itu di Gunung Batu, di Kecamatan Gunung Batu. Tapi ini juga lantas menurutkan langkah kami untuk memberikan layanan terbaik untuk mahasiswa kami. Nah, di UNES kami punya kompleks kampus yang modern, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas seperti kolam renang, dan juga kesehatan, lalu juga gedung pemeriksaan, dan juga fasilitas umum lainnya yang memang bisa teman-teman akses. Dan teman-teman yang akan kuliah di UNES dan mungkin belum bisa bawa motor atau nggak mau bawa motor gitu, jalur UNES itu bisa banget dan banyak banget kendaraan umum yang terlalu luar gitu. Jadi yang bisa membantu teman-teman mengantar ini sampai tujuan. Oke, next. Nah, yang ketujuh, reputasi internasional. Jadi sesuai dengan komitmen kami ketika saya menyampaikan di awal bahwa UNES punya komitmen menjadi kampus berputasi internasional gitu, dan kita punya lembaga kelas internasional. Untuk gambarnya teman-teman, kita juga melakukan studi dengan mitra-mitra kami yaitu dari 40 negara. Jadi sehari contohnya di sini kita punya mitra dari China gitu. Kita bekerjasama dengan KLC kami untuk memberikan kesempatan dari mahasiswa asal institusi untuk melakukan kegiatan. Nah, mahasiswa dari universitas tersebut mengalihkan mahasiswa yang belajar di UNES dan juga sebaliknya UNES juga menginginkan mahasiswa untuk belajar di sana selama 1 atau 2. Nah, MOU seperti inilah yang sudah kita bangun, sudah kita perkuat demi memberikan layanan terbaik untuk mahasiswa untuk menghasilkan mahasiswa. Lalu selain itu juga kita punya yang namanya PPL, praktik pengalaman lapangan untuk menjadi luar negeri, ataupun KKL atau PKL ataupun universitas yang beliau juga juga sesuai dengan MOU antara ini dengan institusi tujuan.
teknologi canggih gitu. Udah nggak zaman banget ya kalau misalnya kita kuliah terus sebagian kebanyakan hal itu didominasi oleh database. Jadi tadi selain mendukung komitmen tentang konservasi, ini juga mempermudah pemberian layanan kepada mahasiswa untuk semua layanan kami optimalkan melalui proses secara online, proses secara berbasis teknologi itu. Jadi teman-teman sekarang itu di mulai dan sebagainya itu kami upayakan nggak ada kertas apapun. Jadi lebih kepada portable dokumen begitu bisa di tekstur. Selainnya tadi juga kita lupas dari soal komitmen untuk memberikan pelayanan kedua, kami punya pelayanan tadi. Ini adalah pembaku utama kami ketika teman-teman punya semacam pertanyaan, punya keluhan ataupun saran, masukan dari ini, LT lah yang akan memberikan pelayanan. Jadi teman-teman nggak usah dicoba untuk kemana gitu ya. Teman-teman nggak perlu dari itu datang ke LT, sampaikan penjelasan akademik maupun akademik. Nanti LT akan mengarahkan kepada ini yang bersangkutan, tapi pelayanan utamanya jawaban atau tanggapan akan diberikan oleh LT. Jadi teman-teman nggak perlu yang ikut ke sana ke sini, kami coba layani dalam akses satu pintu. Oke, untuk prestasi nasional ya, jadi saya kira nggak akan cukup kalau mau prestasi di ini. Teman-teman bisa cek di laman kami selalu memberitakan setiap perolehan itu masalahnya di itu memang sudah beragam dari baik nasional maupun internasional. Nah, mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa di kampus gitu di UNES kita punya namanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau di sekolah itu mungkin seperti ekskul ya, ekstrakurikuler. Nah, apa sih yang disebut UKM itu gitu? UKM ini memfasilitasi bakat dan minat teman-teman. Dua keperluan teman-teman mengembangkan diri di bidang apa itu? Kita punya dari 60 UKM, mulai dari teks, pendidikan alam, fotografi, olahraga, seni, budaya, serta lainnya. Teman-teman yang menyukai siaran, kita punya juga. Teman-teman yang menyukai olahraga satu, kita punya komunitas khusus. Teman-teman yang menyukai voli, kita juga punya. Teman-teman menyukai robotika, kita juga ada komunitas ataupun forum pengembangan diri melalui UKM. Jadi nggak usah takut kalau misal teman-teman merasa punya bakat ini mau melakukan banget bahwa teman akan menemukan solusi, akan menemukan masuk ke mana untuk aktualisasi pengembangan bakat. Jadi itu kerjaan ini nggak lepas dari tadi ketika saya menyampaikan bahwa kampus utamanya terletak di daerah pedesaan di Mentawai. Nah, teman-teman, seperti kita tahu bersama kalau misal dia hidup untuk di daerah pedesaan itu memang relatif lebih rendah dengan daerah kota. Nah, ini salah satu keunggulan atau kebahagiaan yang dimiliki tidak berkuliah untuk dia hidup mulai dari kos, mulai dari dia makan dan lain-lain itu semakin rendah dibanding kampus lain terutama kampus lain yang terletaknya di daerah kotaan gitu. Nah, itu untuk poin yang 12. Semua Indonesia tadi teman-teman bisa tanya lebih lanjut mengenai konten ini ataupun masuk ke laman kami di penerimaan saya untuk kasih informasi ini saya masih punya waktu kurang lebih 7 menit. Nah, tapi saya dengan senang hati ya kita lebih dapetin sedikit apa yang teman-teman tahu, apa yang teman-teman yang dari namanya sedikit nanti melalui rangkuman. Tapi sebelumnya saya ingin menampilkan tentang data statistik penerimaan mahasiswa tahun 2021 tahun. Bisa tolong di statistik. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman bisa lihat yang di kolom yang saya katakan saya tampil dan hasilnya. Dan kenapa yang diberikan Kominfo ada 4 kolom gitu ya. Nah, jadi SLMS yang di sini itu terbagi 2, SLMS dan SLMS.
sekilas kalau teman-teman nanti saya akan kasih link kalau teman melihat itu benar-benar sangat apa ya, saya seperti kamu mampu tindakan kalau teman-teman dengan tahun-tahun sebelumnya. Tolong di scroll ke bawah. Nah, saya akan mencontohkan di Fakultas Ekonomi tadi yang saya sebutkan di sini. Nah, ini kuota untuk SNMPTN yang diumumkan ada 105, sementara pendaftaran adalah 3.690. Dengan kuota untuk SNMPTN, untuk prodi manajemen SNMPTN itu ada 140. Pendaftaran ternyata ada 3.091. Jumlah kuota untuk SNMPTN sama dengan SNMPTN 2020. Namun pendaftarannya berkali lipat, maksudnya meningkat lebih tinggi, yaitu sekitar 3.900 gitu ya, dengan total pendaftaran di sekitar 10.305, sementara kuota yang terbuka adalah 350. Nah, saya akan mencontohkan itu. Pelajaran favorit gitu, walaupun berdirinya belum terlalu lama begitu. Tadi karena memang dan masyarakat pada usia tinggi itu banyak sekali peminatnya. Minatnya kamu bisa lihat kita punya kuota untuk total adanya 220. Ini adalah 6.900. Ini juga kita akan optimalkan di sesi ini. Saya sangat sekali tidak berisi yang waktu ya begitu ya untuk bertanya ataupun teman-teman bertanya secara waktu untuk berikutnya saya kembalikan ke halo Mbak Fani. Halo, mohon maaf, Pak. Halo? Ya, halo. Oh iya, tadi sempat nge-lag, Pak. Oke. Oh iya. Silakan lanjutkan, Pak. Oh, sudah, Mbak. Sudah tadi saya masih punya waktu 4 menit, saya tambahkan di waktu yang saja biar lebih tuntas dengan Bapak. Oke, gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan Bapak kepada seluruh peserta di sini. Tadi narasumber telah menjelaskan mengenai 8 fakultas dan juga jurusan yang ada di Universitas Negeri Semarang. Jurusan di Universitas Negeri Semarang sangat beraneka ragam nih, dan hampir seluruh jurusannya itu telah terakreditasi A. Jadi boleh banget nih buat teman-teman semua yang ada di sini untuk mendaftar menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Kemudian narasumber juga menjelaskan mengenai 10 prodi favorit SNMPTN, SBMPTN, dan SM di Universitas Negeri Semarang. Ada juga 12 alasan siswa untuk memilih Universitas Negeri Semarang. Setelah ini, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada seluruh peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jika peserta ingin bertanya secara langsung juga diperbolehkan, namun harap klik fitur raise hand terlebih dahulu, baru setelah dipersilahkan peserta bisa mengutarakan pertanyaannya. Ayo nih, siapa yang mau tanya nih? Yuk pada tanya yuk teman-teman. Kalian mau tanya apa aja nih, nanti bisa dijawab sama narasumbernya nih. Silahkan mulai tanya ya teman-teman. Boleh tanya tentang apapun ke narasumbernya nih, terutama tentang Universitas Negeri Semarang. Oke, mungkin mulai aja nih ya. Adakah beasiswa atau potongan biaya Pak Dwi? Halo Pak? Halo? Wah,
Oke, mungkin teman-teman nih bagi yang mau tanya pertanyaan dikumpulkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Wah, kalian, aku mau tanya-tanya dulu nih mungkin sama berapa yang ada di sini. Setelah mendengarkan materi dari narasumber nih, kira-kira kalian jadi merasa gimana gitu? Coba kita cari dulu nih. Loyola siswa Dio. Halo Dio. Halo. Wah, Dio malu-malu nih pasti. Siapa ya kira-kira? Hmm, kalau enggak sama yang tadi aja deh, Lauren. Halo Lauren. Halo Lauren. Halo Lauren. Wah, Lauren juga. Oh, Lauren nggak bisa buka mic. Oke, kita next saja ke orang selanjutnya. Siapa ya? Siapakah orang yang beruntung? Halo, Ricky. Oh, halo Lauren. halo. Halo. Tadi Halo. nggak bisa dibuka. Oh gitu. Halo Lauren. Halo. Halo, Oke. Gimana nih perasaan kamu setelah mendengar penjelasan dari narasumber tadi? Makin banyak tahu sih, ya. Karena aku sebelumnya penasaran juga kan. Jadi ya cukup menjelaskan. Gitu. Kamu sekarang kelas 10 ya? Iya, kelas 10 Mas ya. Kelas 10. Kamu udah memikirkan mau jurusan apa gitu enggak? Atau belum? Udah sih, pengen aja ke ke jurusan matematika mungkin. Oh, ke jurusan matematika. Oke deh, kayak gitu. Terima kasih, Lauren. Oke, sama-sama. Oke, bagi teman-teman yang mau tanya, tolong langsung chat ya. Langsung chat aja ke everyone. Oke. Halo Pak Dwi. Halo? Ya, halo. Oh, halo Pak. Ini Ya. ke masalah tadi. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, kita langsung aja mulai jawab pertanyaan, Pak. Iya, boleh. Oke, boleh ya. Ada yang bertanya, Pak, apakah ada beasiswa atau potongan biaya gitu di Universitas Negeri Semarang? Oke, potongan biaya. Ini saya bisa share screen saja mungkin ya? Ya, jelas ya. Ya, boleh. Bentar. Ya, kalau kaitan dengan skema pembiayaan ya, tadi seperti yang saya sampaikan di akhir sebelum saya menutup pesan saya, teman-teman bisa lihat semua info detail penerimaan di penerimaan.unes.ac.id termasuk di skema pembiayaan begitu. Nah, pembiayaan UNES itu kita memiliki namanya OKT ya, jadi subsidi silang pembiayaan, dan setahu saya ini banyak berlaku di kampus negeri begitu. Nah, teman-teman bisa lihat kita punya 7 golongan, mulai dari kategori 1 500.000, golongan 2 1 juta. Nah, hingga golongan tertinggi di kategori 7 yaitu 8.250.000. Nah, apa sih yang mendasarkan pembagian UKT ini bagi mahasiswa begitu ya? Jadi secara prinsipil, secara sederhananya adalah ini merupakan kalkulasi yang cukup rumit antara penghasilan orang tua, pendapatan orang tua, dengan beban ataupun tanggungan yang masih menjadi tanggungan orang tua. Gitu. Nah, semakin tinggi penghasilannya, tentu pembebanan UKT memang akan disesuaikan begitu ya. Begitu juga semakin tinggi beban ataupun tanggungannya. Jadi, misal mahasiswa yang bersangkutan masih memiliki adik yang masih SMA dan perlu dibiayai, masih memiliki misal kakak yang tinggal serumah, begitu nanti kan ikut diperhitungkan di situ, yang kemudian akan menyebabkan kategori UKT-nya akan mendapatkan kategori rendah begitu. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau ngomong tentang pembiayaan, selain UKT, kita juga ada skema beasiswa begitu. Nah, di slide tadi yang mungkin slide-nya belum saya sampaikan, UNES merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menerima KIPK, dulu itu namanya bidik misi, sekarang bidik KIPK, KIP kuliah, itu salah satu kuota yang paling banyak di antara kampus-kampus yang lain. Nah, teman-teman juga bisa lihat melalui laman ini memang belum diupdate penuh ya,
Jadi kurang lebih selain adanya KIPK tadi, kita juga punya peluang beasiswa lain. Ada dari Bank Indonesia, Afirmasi Papua, Adik Papua, begitu, Jarum, I'm Here, Super Smart, dan juga LAIS juga ada. Jadi banyak sekali mitra-mitra UNES juga yang memberikan beasiswa begitu untuk mahasiswa UNES. Ini sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama. Saya mencontohkan di sini adalah Bank BTN yang memang telah menjadi mitra UNES sejak lama, begitu, dengan senang hati memberikan penyampaian kepada rektor kami bahwa untuk semacam kayak bentuk apresiasi begitu ya atas kerjasama yang terjalin baik selama ini, memberikan kuota pembiayaan untuk sekian mahasiswa begitu. Nah, kalau ngomong mahasiswa, kalau sekitar 1 minggu yang lalu, salah satu anggota DPR Dapil Jawa Tengah itu datang ke UNES. Jadi kan beliau dari lembaganya, dari DPR itu punya semacam tiap-tiap anggota itu diberikan kuota untuk dibiayai. Jadi beliau mendapat sekian mahasiswa yang semacam layak dan recommended untuk mendapat pembiayaan dari keuangan DPR tadi. Nah, beliau datang ke UNES kemudian menyampaikan kepada rektor kami, Pak Fakto, bahwa Bapak, saya punya kuota sekian untuk mahasiswa UNES untuk didanai hingga kuliahnya selesai begitu. Nah, silakan Bapak pilihkan mahasiswa mana, siapa yang layak untuk menerima beasiswa ini. Nah, program kerjasama seperti itulah yang coba kita bangun, yang memang tidak kita masukkan dalam list ini begitu ya. Itu yang kami harapkan mampu membantu mahasiswa dari sisi finansialnya, dari sisi pembiayaannya. Begitu. Jadi kalau misal kamu masuk UNES, insya Allah UNES terjangkau kok gitu secara pendanaan ya, secara sisi finansial juga. Dan nggak hanya itu juga, selain beasiswa tadi itu, kamu juga jika kamu merasa keberatan dengan UKT yang kamu terima ketika nanti pengumuman, kamu bisa mengajukan banding begitu. Nah, ini tentu terlepas dari KIPK begitu ya, untuk mahasiswa yang calon mahasiswa yang memang memerlukannya. Saya rasa itu untuk pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada yang tanya lagi nih Pak. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan di SNMPTN? Apa saja yang mempengaruhi di SNMPTN begitu ya. Nah, oke. Ini menarik. Saya beberapa waktu lalu juga mengisi informasi ini, kebanyakan bertanya serupa dengan ini, faktor apa saja, kemudian butuh nilai berapa sih untuk misalnya masuk ke manajemen UNES begitu. Dengan lugas saya jawab bahwa nggak ada angka pasti begitu. Nah, kalau kaitan tadi dengan faktor apa saja, yang jelas nilai akademik kamu itu jadi faktor yang utama. Karena memang secara lugas LTMPT sebagai panitia pelaksana menyampaikan bahwa SNMPTN didasarkan pada nilai akademik prestasi siswa masing-masing. Nah, kemudian yang kedua tentu ini juga berkaitan dengan trafiknya yang naik turunnya gitu. Jadi kalau kita cermati yang diterima SNMPTN pun nggak yang selalu naik terus, enggak. Misalnya dari 87 jadi 89, 90 terus jadi 92, itu nggak kayak gitu juga gitu. Kita lebih menyederhanakannya pada bahwa ada kemungkinan fluktuatif naik turun, tapi nggak terlalu bottom sama top banget gitu loh. Jadi nggak terlalu atas yang gap-nya tinggi gitu. Itu yang perlu diperhatikan untuk SNMPTN. Selain itu juga akreditasi sekolah dan juga kaitan dengan alumni. Jadi kenapa alumni menjadi salah satu penilaian walaupun tidak ya sesuatu yang pasti, Mas, dalam bukan pasti, tidak jadi sesuatu yang kayak mutlak begitu ya. Jadi gini, sekolah yang alumni sudah pernah berkuliah di UNES itu, UNES kan sudah bisa menilai nih sekolah ini, oh ya sekolah ini mahasiswa dari sekolah ini itu memang ada itikat, ada upaya untuk belajar, ada kemauan kuat gitu. Nah, ini sangat mungkin juga diikuti oleh adik-adiknya. Oleh karena itu melalui skup alumni itu UNES juga memberikan sedikit sedikit komponen gitu untuk berdasarkan jadi penilaian. Tapi pada prinsipnya memang komponen utamanya adalah dinilai dan juga akreditasi sekolah. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi, apa saja syarat untuk mendapatkan beasiswa? Oke, nah kalau ini bergantung sekali ya. Jadi beasiswa apa dulu yang akan dituju begitu. Nah, kalau misal tadi saya mencontohkan KIPK gitu. Memang statusnya adalah bantuan pendidikan gitu.
itu adalah ada jadi yang satu baru kesambung device-nya. Ini, kalau yang untuk KIPK itu syaratnya adalah dua hal. Yang pertama, calon mahasiswa tersebut memang mahasiswa yang berprestasi secara akademik begitu. Nah, lalu yang kedua adalah berasal dari keluarga prasejahtera yang memang membutuhkan bantuan finansial tadi. Nah, itu syarat untuk KIPK secara garis besarnya begitu. Nah, tapi kalau untuk skema beasiswa seperti tadi yang saya sampaikan Aziz, beasiswa Bank BTN, terus juga beasiswa juga dari Super Semar, dari Bank Indonesia, itu sangat bergantung kepada pihak pemberi beasiswanya begitu. Tapi secara umum adalah memang di prestasi akademik tadi, kalau udah mahasiswa ya, itu berarti kaitan dengan IPK, indeks prestasi semester, ataupun juga bisa kegiatan kamu selama kuliah apa, itu yang jadi portofolio. Aktif organisasi, itu jadi penilaian, kemudian juga apakah kamu ikut kompetisi dan lain sebagainya, apakah kamu juga terlibat dalam pengabdian masyarakat, kerelawanan, volunteer, itu. Nah, ini adalah indikator-indikator umum yang dapat menjadi salah satu komponen penerimaan beasiswa, tapi kembali lagi sangat bergantung dengan pihak pemberi beasiswa. Dan juga mungkin sebagai contoh begini, untuk lembaga-lembaga yang basisnya memang lembaga keuangan begitu ya, saya kalau nggak salah pernah mendapati Bank Indonesia memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang memang mengambil concern pada prodi tertentu, pada jurusan tertentu. Ini sangat bergantung pada hal itu juga. Jadi tidak ada syarat yang memang bisa digeneralisasikan tadi. Tapi pada prinsipnya semuanya bisa diusahakan. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman untuk pertanyaannya bisa tolong di chat to everyone ya teman-teman, jangan direct message ke saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Berapa jumlah yang diterima di masing-masing jurusan? Berapa kuota yang dibutuhkan? Oke, berapa jumlah yang diterima gitu ya. Jadi memang hal yang salah satu yang bikin saya salut. Jadi saya ikut Bidikti itu kayak kalau salah udah 3 tahun terakhir apa 2 tahun terakhir begitu. Dan itu memang ini tuh awal banget gitu loh. Bahkan sebelum LTMPT pun memberikan semacam kayak rambu-rambu gitu, Bidikti udah mencoba memfasilitasi perguruan tinggi dan juga teman-teman yang ingin kuliah gitu. Nah, kalau kaitan kuota tadi, memang dari UNES pun kita belum memberikan kuota yang pasti untuk tahun 2022 begitu. Nah, kalaupun mau saya akan share tadi seperti yang saya tunjukkan di sebelumnya kaitan dengan kuota yang insya Allah tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2022 begitu. Sebenarnya. Oke, sudah tampak ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, silakan bisa dicermati ini sudah nanti linknya akan saya bagi ketika kita akan menanggapi sesi akhir. Bisa diperhatikan bahwa ini adalah kuotanya tiap jalur masuk, daya tampungnya maksudnya kuota tadi. Dan itu sangat berbeda-beda begitu. Ada mungkin yang kesamaan pada prodi tertentu gitu, tapi ada juga yang berbeda. Ini bergantung juga dengan salah satu peminatan tadi. Saya mencontohkan di sini adalah manajemen. Manajemen itu kenapa sih manajemen sama akuntansi 350 tadi seperti yang saya sampaikan ketika presentasi saya bahwa itu salah satu prodi yang benar-benar diminati gitu. Jadi kalau manajemen itu jumlah peminat totalnya itu lebih dari 10.000 yang dari 3 jalur tadi ya. Ini yang artinya kita juga karena peminatnya lebih dari 10.000, ya udah kita coba deh buat prodi ini lebih spesial, lebih gede gitu loh. Nah, itu kita juga melihat ini berdasarkan kebutuhan pasar juga, jadi tidak angka yang mengasal gitu, tapi memang dengan pertimbangan matang. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan ada student exchange ya. Nah, untuk student exchange sendiri itu bisa ke universitas mana aja dan syaratnya tuh apa aja? Oke, iya tadi saya menyampaikan ada student exchange gitu ya. Nah, untuk universitas memang begini, jadi skopnya kita memang bekerja sama dengan universitasnya, tapi tidak semua program studi sesuai dengan concern kita gitu. Jadi memang saya mencontohkan untuk studi keolahragaan. Nah, kita kerjasamanya dengan salah satu beberapa universitas di Thailand. Yang artinya
kalau misal kamu berasal dari keolahragaan, ya salah satu hal recommended untuk student exchange ya emang di kampus-kampus yang ada di Thailand begitu. Dan ini sangat bergantung kamu program studi apa gitu. Nah, nanti kita akan dibimbing bersama, kita memiliki list kampus mana saja, negara mana saja yang punya MOU dengan kita untuk melakukan student exchange. Lantas syaratnya apa? Secara umum adalah syaratnya administratif banget ya. Kaitan dengan IPK kamu. Kenapa IPK penting? Ini untuk menilai, salah satu indikator untuk menilai kamu bisa nggak sih mengikuti kurikulum kampus sana gitu loh. Nah, ini yang menjadi salah satu syarat di student exchange ini. Tapi selain itu juga kami mensyaratkan kemampuan bahasa. Bagaimanapun kamu adalah delegasi UNES, kamu adalah duta UNES untuk pertukaran di sana, kamu akan tinggal di sana selama 6 bulan ataupun 1 tahun, yang mana kamu harus pintar-pintar untuk merepresentasikan Indonesia, merepresentasikan UNES gitu. Dan oleh karenanya persyaratan bahasa menjadi penting dalam student exchange ini. Terima kasih atas jawabannya. Tanya lagi nih Pak, apakah Universitas Negeri Semarang itu menyediakan asrama bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota? Oke, ada. Silakan main ke UNES, kamu bakalan lihat asrama UNES. Jadi asrama memang secara kebijakannya kita coba upayakan untuk teman-teman pendaftar KIPK ataupun bidik misi. Nah, kita utamakan begitu. Tapi pada faktanya kalau misal ada yang minat, kan gini, pendaftar KIPK pun nggak semuanya mau di asrama begitu ya, karena memang kalau di asrama kan kita lebih tertata, lebih teratur kaitan dengan jam pulang, jam tutup pintu dan lain sebagainya begitu. Nah, nggak semuanya mahasiswa KIPK atau bidik misi itu excited buat tinggal di sana. Nah, oleh karenanya kita juga membuka peluang untuk mahasiswa non KIPK untuk tinggal di sana, tinggal menghubungi pihak asrama. Dan kalau secara fasilitas, saya secara umum ya dibandingkan kos-kos yang ada di UNES, saya rekomendasi banget untuk asrama UNES daripada kos secara umum loh ya maksudnya. Dan kalau kamu pengen tahu info lebih lanjut dan mungkin pengen studi banding gitu ya, pengen tahu lebih awal dulu kaitan dengan ada apa aja fasilitasnya sih, bisa langsung berkunjung ke asrama UNES. Terima kasih Pak. Terus apakah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sehingga selalu nantinya tuh mahasiswa dapat dipermudah dalam mencari kerja gitu Pak? Oke. Kalau MOU dengan perusahaan ada. Jadi saya mencontohkan di sini kita tiap sebelum pandemi, selama pandemi ini baru 1 atau 2 kali, tapi sebelum pandemi itu ada 4 periode magang, pembukaan magang di Forum Human Capital. Jadi semacam forum komunitas yang memang mewadahi BUMN, BUMD, dan juga lembaga-lembaga negara yang memang basisnya itu untuk tempat magang, tempat PKL gitu, untuk terutama mahasiswa non pendidikan gitu. Nah, kita selalu memfasilitasi itu, jadi tinggal daftar aja. Itu di mana aja? Itu bisa di Pertamina, bisa di PLN, bisa juga di jasa harja dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal sesuai menyesuaikan antara program studimu dan juga instansi yang akan kamu tuju. Nah, itu sangat ditentukan oleh hal itu. Nah, terus kalau kaitan penyaluran dunia kerja nih, ada nggak? Ada. Kita punya namanya LP3 yang memang di bawah lembaga itu ada yang namanya Pusbang Karir dan penyaluran kerja. Nah, itu kita selalu mengadakan info session kaitan dengan lokalnya ada apa aja yang sedang dibuka gitu. Jadi ada ada perusahaan-perusahaan yang memang secara khusus menghubungi UNES menyampaikan bahwa membutuhkan mahasiswa jurusan ini untuk alumni jurusan ini untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu. Dan itu disampaikan, kemudian kita publikasikan di media-media termasuk laman UNES. Dan penyaluran selain itu kita juga punya penyaluran kerja adalah untuk kamu yang memang dalam waktu tertentu itu memang belum ada progres setelah apply ya, maksudnya setelah berusaha apply kerja di sana tapi belum ada progres, kita punya unit untuk konsultasi. Apa sih sebenarnya salah? Jadi mulai dari CV dan lain sebagainya, coba kita review gitu. Kadang hal administrasi lah yang kemudian membuat seorang pelamar kerja itu menjadi gagal gitu ya. Nah, UNES memfasilitasinya seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kemudian ada yang tanya juga nih, apa saja tips and trick untuk lulus SBMPTN? Ini agak itu sih. SBMPTN ya. Ini. Mungkin yang perlu dipahami oleh teman-teman itu membedakan antara UTBK dan SBMPTN.
Nah, UTBK itu adalah tesnya, sementara SBMPTN itu adalah seleksinya. Nah, kalau untuk tips lulus SBMPTN, saya pikir adalah menyesuaikan nilai UTBK kamu dengan program studi yang akan kamu tuju. Jelas gini, kalau misal nilai kamu standar aja nih, untuk kamu tapi katakanlah pengen menyasar ke prodi-prodi yang memang dia banyak diincar, banyak peminatnya gitu. Itu mungkin kamu perlu pertimbangkan ulang. Saya nggak mengatakan itu bukannya nggak mungkin atau tidak mustahil terjadi itu. Tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita menerapkan strategi dengan nilai sekian kita bisa masuk program studi yang katakanlah itu menjadi irisan antara minat kita dan juga bakat kita gitu. Itu memang pintar-pintar pandai-pandainya kamu untuk menentukan. Nah, cara aplikatifnya gimana? Cara aplikatifnya ketimbang kamu menanyakan pada tingkat yang diterima di prodi itu, alih-alih melakukan hal tersebut, lebih baik saran saya kamu memperhatikan rasio penerimaannya. Memperhatikan rasionya itu begini, misal kayak tadi ketika saya mencontohkan pendaftar di SNMPTN UNES untuk prodi manajemen adalah 135 gitu ya, sementara peminatnya adalah 3.000. Nah, kamu bisa merasiokannya 3.000 dibagi 135. Itu ketemu angka berapa? 1 banding berapa. Tapi angka ini pun nggak mutlak. Maksudnya nggak mutlak gimana? Logikanya kan tetap bukan berarti kamu harus misal ketemunya 1 banding 300 nih. Logikanya kan bukan berarti kamu harus mengalahkan 300 orang untuk menjadi salah satu yang diterima, itu bukan, tapi lebih kepada gimana kamu tetap menjadi 135 tadi dari 3.000 pelamar gitu. Nah, pola pikir seperti inilah yang saya pikir lebih tepat ketimbang kamu menanyakan nilai sekian bisa masuk nggak sih di body ini gitu. Kenapa? Karena nilai-nilai yang banyak beredar sekarang lebih cenderung itu adalah nilai yang didapatkan di tahun sebelumnya. Nah, nilai angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Sementara untuk SBMPTN, kompetitormu kan adalah 3 angkatan ya, angkatanmu, 2 angkatan di belakangmu. Nah, itu kan fluktuatif banget dan bahkan sampai tesnya selesai pun baru bisa diketahui nih nilainya itu seberapa gitu. Jadi pertimbangkanlah untuk memikirkan sebuah strategi yang lebih masuk akal, make sense gitu. Oke, terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Nah, kami harap seluruh pertanyaan ini sudah terjawab dengan baik dan memuaskan nih. Nah, untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti teman-teman bisa melihat web Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya, boleh, Mbak. Jadi saya rasa sudah cukup banyak hal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Singkatnya saya ingin menyampaikan kembali bahwa minat masyarakat termasuk ke UNES untuk menitipkan putra-putrinya untuk belajar di UNES merupakan indikator bahwa UNES menerapkan standar kurikulum yang desain kurikulum yang baik, yang memang kita memberikan pelayanan prima untuk mahasiswa kita dalam menjalani perkuliahan. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di tahun 2022, jangan lupa buat pilih UNES ya. Thank you.